Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukas Walu, NIM 2021-610045, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Perkenalkan, nama lengkap saya Lukas Walu. Tujuan saya ke sini untuk memberitahu kepada saudara dan saudari cara mencegah bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebelum kita masuk ke materi cara pencegahan bakteri, kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan bakteri. Jadi bakteri adalah organisme yang memiliki sel tunggal dan tidak memiliki membran inti. Jadi bakteri itu bersifat prokariotik, teman-teman. Jadi bakteri ini tidak bisa dilihat kecuali menggunakan alat seperti mikroskop. Jadi bakteri ini kecil sekali, dia itu tidak bisa dilihat kecuali kita menggunakan alat yang namanya mikroskop. Jadi di sini apa yang menyebabkan bakteri untuk yang dewasa punya, yang orang dewasa punya. Jadi penularan bakteri ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan kontak dengan penderita infeksi. Jadi kontak tersebut dapat terjadi melalui hubungan seksual serta percikan lahar dari batuk atau bersin. Jadi ketika saudara-saudari kena yang namanya bersin atau batuk, kita harus memakai masker supaya tidak merugikan orang lain. Begitu. Ketika kita kena penyakit bersin atau batuk atau virus corona, kita harus menggunakan masker. Kita harus mencuci tangan, menjaga kebersihan. Yang berikut, penyebab bakteri pada anak-anak. Penyebab penularan infeksi bakteri terjadi dalam beberapa cara, seperti melakukan kontak erat dengan orang yang memiliki infeksi bakteri dan melakukan kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti kontak seksual, batuk, hingga penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan dan persalinan. Jadi ketika ada ibu yang mengandung, ketika dia terkena penyakit infeksi, itu bisa jadi penularan ke anaknya. Maka dari itu kita harus mencegah, kita harus jaga kebersihan ibu dan jaga kebersihan anak. Yang berikut, bakteri penyebab umum infeksi pada kulit. Dalam beberapa kasus ini seperti kuman, virus jamur, virus corona, cacar air, impetigo, pudis. Jadi ini dia itu penyakit kulit. Jadi ketika satu orang terkena penyakit yang namanya jamur, salah satu penyakit jamur, tidak boleh yang namanya menggunakan pakaian yang sama, menggunakan handuk yang sama. Soalnya penularan penyakit dapat terjadi ketika seseorang terinfeksi batuk dan bersin. Yang kedua, nyamuk menjadi salah satu penyebaran penyakit infeksi. Yang ketiga, secara langsung penularan bakteri dapat terjadi ketika seseorang melakukan kontak dengan penderita infeksi. Yang berikut, secara tidak langsung bakteri dapat tertinggal pada benda seperti handuk, meja, ataupun benda-benda lain. Jadi yang pertama tadi, penularan penyakit dapat terjadi ketika seseorang terinfeksi batuk dan bersin. Ketika ada orang yang batuk atau bersin, kita tidak boleh mendekat. Kita harus jaga jarak dan menggunakan masker. Yang kedua, nyamuk adalah salah satu penyebaran penyakit infeksi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan, harus mandi 1 hari 3 kali kalau bisa. Yang berikut, secara tidak langsung untuk anak-anak ini pasti belum paham ya tentang yang seksual punya, kita lewat saja skip. Yang berikut, secara tidak langsung bakteri dapat tertinggal pada benda-benda seperti handuk, meja, ataupun benda-benda lain.
Artinya begini teman-teman, ketika satu orang sudah menggunakan handuk yang satu, kita tidak boleh gabung pakai handuk yang sama, tidak boleh. Ataupun pakaian, tidak boleh menggunakan pakaian yang sama. Kalau dia sudah pakai, ya sudah, kas tinggal, kita cari pakaian lain atau handuk lain, begitu. Dan sebelum kita yang berikut, sebelum kita makan ataupun sesudah makan, kita harus mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangan. Sebelum makan kita harus mencuci tangan, sesudah pun kita harus mencuci tangan untuk menghindari bakteri ataupun virus. Di sini teman-teman cara mencegah infeksi. Tadi kan saya sudah jelaskan yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir secara rutin, terutama sebelum menyiapkan makanan, sebelum dan setelah makan. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Berarti kita harus menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Kayaknya itu saja yang saya bisa jelaskan dan saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah mendengar saya.